alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulli hinin bi idzni rabbiha. Jadi gambaran untuk seorang mukmin yang baik itu seperti pohon yang baik kalau kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ibaratkan sebatang pohon. Katakanlah pohonnya rimbun dan lain-lain. Pohon ini besar, rimbun, tapi tidak punya yang namanya akar. Apa yang terjadi? Jangankan dihantam badai, mungkin ditiup sedikit saja dengan angin dia akan jatuh. Atau mungkin diguncang sedikit saja dengan gempa bumi dia akan tumbang. Kenapa? Tidak punya akar. Tapi ketika pohon tersebut menghujam akarnya, mau dikasih badai sekuat apapun dia akan tetap kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyakum bitahiyatil Islam wa tahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Faradina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lana waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan, selain tentunya nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan, sehingga kita bisa sama-sama bertafakuh fiddin, menggapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kebaikan kepada hambanya dengan beberapa cara. Cara yang pertama, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza aradallahu bi'abdi khairan, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka ustu'milahu, dia akan diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Namun kemudian setelah itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Maka dari itu, setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, hendaknya kita ambil. Mana tahu itu merupakan kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Cara yang kedua adalah Allah menyegerakan hukuman atas dosa-dosanya atau kemaksiatannya di dunia sebagai ganti atau penghapus azab nanti di akhirat. Ini suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di akhirat nanti pasti sangat-sangat lebih perih lagi. Maka bisa jadi Allah segerakan di dunia sebagai bentuk kasih sayangnya. Cara yang ketiga, kebaikan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada man yuridillahu bi khairan yusib minhu, dengan ditimpakan kepadanya musibah. Kok bisa diberikan kebaikan tapi dengan cara musibah? Musibah itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang bersabar, sebagai penghapus dosa, juga sebagai sarana untuk naik tingkat. Nah, cara yang paling mudah, yang paling enak untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaihi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka ia akan difahamkan dalam masalah agama. Dan insyaallah ini yang merupakan salah satu jalan kita untuk tafaqquh fid din, untuk memperdalam, untuk memahami agama kita, yang merupakan salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zariyat ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu sebenarnya tujuan diciptakannya kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan adalah, ma huwal ibadah hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Fal ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al qalbiyah au zahiriyah au badaniyah. Ibadah itu merupakan suatu istilah untuk semua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik dari hati maupun dari anggota badan. Jadi semua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi itu merupakan perkara ibadah.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, dan perintah tersebut tentunya dan dapat dipastikan mengandung kebaikan untuk kita maupun untuk orang lain. Maka ketika ada orang yang mengajak kepada katakanlah suatu ibadah tapi kok menimbulkan kerusakan, tapi kok malah menzalimi orang lain, maka itu bukan bagian dari ibadah yang sebenarnya. Karena yang namanya ibadah tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, ketika kita ingin beribadah, tentu kita ingin bukan hanya ibadah kita hanya diterima, tapi juga ibadah kita menghasilkan sesuatu. Contoh misalkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan hanya diterima salatnya, tapi juga mendapatkan buahnya, yaitu menjauhi atau terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Begitu pula yang lain, infak, sedekah, zakat, haji dan seterusnya. Maka kita harus tahu bahwasanya ibadah itu ada syarat-syaratnya. Namun sebelum itu, saya ingin sampaikan dulu bahwa kita selaku seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 24 sampai 26, Allah sudah jelaskan bagaimana seorang yang baik keislamannya itu. Saya kasih gambaran seperti ini. Nanti bisa dilihat di surat Ibrahim ayat ke-24 sampai 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulli hinin bi idzni rabbiha. Jadi gambaran untuk seorang mukmin yang baik itu seperti pohon yang baik kalau kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha sabit. Pohon yang baik itu dia mempunyai akar-akar yang kokoh. Akarnya kuat, melebar dan menghujam ke bawah. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya ini menjulang di angkasa. Rimbun, banyak daunnya, ranting-rantingnya banyak. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi'izni rabbiha, dan memberikan buah setiap waktu. Jadi berbuah setiap waktu. Buahnya itu tidak hanya musiman, tapi setiap waktu ada. Ini perumpamaan muslim yang baik, seperti pohon yang baik. Gini, pohon seperti yang kita lihat, memang yang terlihat hanya bagian atasnya saja. Bagian bawah tidak terlihat. Kenapa? Karena tertanam di dalam tanah. Tapi kalau kita lihat, ada 3 bagian yang membentuk pohon ini. Yang pertama adalah bagian akar. Asluha sabit, sesuatu yang mengokohkan, sesuatu yang menjadi fondasi. Dan ini adalah al-iman. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya itu menjulang tinggi di angkasa. Ini merupakan hasilnya atau al-ihsan, kebaikan. Nah, untuk mendapatkan kebaikan ini harus ditopang dengan batang yang kokoh pula. Harus ditopang dengan batang yang kuat pula. Maka di sini adalah al-Islam. Iman memang tidak terlihat, tapi ini perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin. Seperti halnya akar, dia tidak terlihat memang, tapi akar inilah yang menjamin kelangsungan hidup sebatang pohon. Contoh, misal, ada orang yang seperti pohon dipangkas ranting-rantingnya, tinggal batang dengan akarnya saja. Ini pohon masih bisa hidup, bahkan mungkin menumbuhkan cabang-cabang yang baru. Bahkan ekstrimnya, ini pohon dipotong. Masih bisa hidup nggak? Insya Allah masih bisa hidup selama masih mempunyai akar-akar yang kokoh. Masih mempunyai akidah yang kuat. Tapi kalau dibalik, sebesar apapun itu pohon, sebesar apapun batangnya, sebanyak apapun buahnya, serimbun apapun dedaunannya, kalau dia tidak punya yang namanya akar, maka dijelaskan dalam ayat selanjutnya, kasyajaratin khabisah ujtusat, tercabut akarnya dari bumi, malaha min qarar, tidak punya ketetapan, tidak punya kekuatan. Saya ambil contoh seperti ini ya. Ini kita ibaratkan
sebatang pohon. Katakanlah pohonnya rimbun dan lain-lain. Pohon ini besar, rimbun, tapi tidak punya yang namanya akar. Apa yang terjadi? Jangankan dihantam badai, mungkin ditiup sedikit saja dengan angin dia akan jatuh. Atau mungkin diguncang sedikit saja dengan gempa bumi, dia akan tumbang. Kenapa? Tidak punya akar. Tapi ketika pohon tersebut menghujam akarnya, mau dikasih badai sekuat apapun, dia akan tetap kokoh. Kenapa? Kalaupun ternyata dia tumbang, akan menumbuhkan pohon yang baru. Itulah gambaran pentingnya akidah dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya ada keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, riwayat Imam Muslim. Sebutkan tentang iman, tentang Islam, dan juga tentang ihsan. Nah, seorang muslim, seorang mukmin yang baik itu harus mempunyai 3 hal ini. Diawali dari keimanan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, diaplikasikan dalam keislaman dalam ibadah, kemudian menghasilkan kebaikan. Maka hasil dari keimanan ini dipelajari dari yang namanya ilmu akidah. Sedangkan keislaman dipelajari dalam ilmu fikih. Dan ihsan dipelajari dalam ilmu akhlak atau menghasilkan akhlak. 3 hal ini yang harus terbentuk dalam diri seorang muslim untuk menjadi muslim yang baik, kasyajarah thayyibah. Kira-kira contohnya apa ya? Pohon yang baik itu, dia akarnya kokoh, batangnya besar, berbuah setiap masa, rimbun. Kalau di Arab, Rasul ketika ditanya mengibaratkan muslim itu seperti pohon kurma. Bagaimana pohon kurma itu? Ketika dilempar dengan batu, disakiti dengan batu, dibalas dengan kurma yang sudah matang, yang manis. Itu muslim seperti itu. Ketika dikasih keburukan, bukan dibalas dengan keburukan lagi, tapi dibalas dengan kebaikan. Kalau di Indonesia mungkin seperti pohon apa ya? Mungkin seperti pohon jambu ya. Jambu batu itu berbuah sepanjang waktu. Mungkin juga melinjo, atau mungkin apalagi talo gitu. Jadi nggak kenal musim, terus berbuah terus. Ini muslim yang baik, memberikan kebaikan, nggak musiman kebaikannya gitu setiap waktu. Nah, dalam beribadah ada 2 aspek, 2 syarat yang harus ada. Apa syarat tersebut? Yang pertama, syarat untuk diterimanya ibadah adalah ikhlasun niyyah. Mempunyai niat yang ikhlas, niat yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dipelajari dalam ilmu akidah. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah apa? Selain ikhlasul niyah, juga ittiba'us sunnah. Sesuai dengan tuntunan cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipelajari dari fikih. Kedua hal ini nanti akan menghasilkan al-akhlaqul karimah. Menjadi sebuah perangai yang baik. Dimulai dari mana? Ibadah tersebut harus dilandaskan kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus didasarkan kepada tata cara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut mengenai bab atau konteks fikihnya. Tentang bagaimana sih supaya ibadah kita itu benar. Bukan cuma baik ya, tapi juga benar. Baik dalam segi niatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara niat, tapi juga benar dalam pelaksanaan. Karena bisa jadi ada orang yang niatnya baik, tapi tetap tidak diterima. Kenapa? Karena salah dalam pelaksanaan. Karena ibadah itu ada beberapa yang ada pakem-pakemnya, ada aturan-aturannya, ada juga yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan ketahui ibadah apa saja yang mempunyai aturan-aturan, aturannya apa saja, supaya kita ini bisa mendapatkan ibadah yang diterima, bukan cuma diterima tapi juga mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita bisa menjadi gambaran seperti pohon yang baik yang mempunyai akar yang kokoh, batang yang kuat menopang, kemudian menghasilkan daun yang rimbun untuk berteduh, juga buah-buah yang banyak untuk dibagikan. Insya Allah kita akan sampaikan di sesi selanjutnya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.